Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapih. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus yang memberi hidup, memerdekakan kita dalam Kristus. Ia mengaruniakan bagi setiap kita kemerdekaan dari dosa dan maut. Hiduplah sebagai orang merdeka. Karena kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus berarti yang diurapi Roh Kudus. Ia merupakan suatu janji. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Ia membawa pertolongan, pemulihan, Pembebasan pelepasan Dan kemerdekaan. untuk Anda. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkit Indonesia. Indonesia bagi mulia Tuhan. merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita. Dia sungguh baik dan sangat baik. Dia adalah Allah yang kita sembah dan agungkan. Kuasanya ada di dalam kita. Dia memberikan kasih kuasanya kepada setiap langkah-langkah kita. Dia memberikan kita hidup dan kita dapat mengarungi setiap permasalahan dan persoalan yang terjadi di negara kita saat ini. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Dia layak untuk kita agungkan dan kita sembah untuk selama-lamanya. Mari saudaraku, kita sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita dan ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan kepada Tuhan agar memberikan kekuatan lebih lagi kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah dan agungkan dan kami muliakan. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau layak kami muliakan, sebab Engkaulah yang punya kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu nyata di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Perlindungan-Mu ada dalam kami, sehingga kami dapat untuk menghadapi kondisi dalam saat ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negeri kami ini. Kami yakin dan percaya atas pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat untuk melalui semuanya itu. Mari Roh Kudus, tolonglah kami satu persatu saat ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami di pagi hari ini, agar setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, sebagai suluh dalam langkah kami dan kekuatan bagi kami di setiap langkah-langkah dan kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang berperan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah kita yang besar, Tuhan kita yang mulia. Dia layak menerima segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya.
pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangan, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala
kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus. Sebab kita dilayakkan menjadi pelayan-Nya. Dia berkorban bagi kita. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah yang Kau berikan pada kami. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa bermazmur bagi Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu pelita bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sinar kemuliaan memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku,
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Ya Tuhanku, kami mau bernyanyi bagi nama Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Selama kami hidup, oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu ya Tuhan. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu senantiasa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Shalom Alhim.
Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serwa sekalian alam. Kita bangga memiliki Tuhan sekalian, kasih Yesus Kristus luar biasa. Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada seorang hamba Tuhan dari ahli Taurat, dari agama Yahudi, ahli Taurat, guru agama Yahudi, ya, datang kepada Tuhan Yesus, dan dia katakan di dalam Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku itu? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini dia percakapan dari seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Yesus katakan, waktu dia tanya, siapakah sesamaku? Yesus bilang, kasih ilustrasi. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Berarti itu orang Yahudi itu. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ini orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ini orang Yahudi. Orang Yahudi. Lalu dia dirampok, bukan saja dirampok, dipukul sampai setengah mati, sudah mau mati. Lalu biarkan tergeletak. Lalu ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi imam Yahudi ini, waktu dia lihat, orang Yahudi tergeletak setengah mati, sudah mau mati, bukannya nolong sesama Yahudi, apalagi dia adalah seorang imam Yahudi, malah dia menyeberang ke pinggir jalan seberang. Dia lewati, dia tidak mau tolong. Tahu itu sesama Yahudi. Lalu kemudian datang lagi seorang Lewi. Lewi juga adalah hamba Tuhan dari Yahudi juga. Ya, hamba Tuhan dari Yahudi juga, orang Lewi ini. Waktu dia lewat, dia lihat, orang Yahudi tergeletak, udah setengah mati. Dia mau minta tolong, malah dia terus ke seberang jalan. Nah itu dia, sesama Yahudi tapi tidak mau nolong. Tiba-tiba muncul seorang Samaria. Orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Nah waktu orang Samaria melihat, lah orang Yahudi ini musuh kami, dia tergeletak, dirampok dan sudah mau mati. Dia turun dari keledainya. Dan dia itu lukanya dia olesin dengan minyak dan anggur. Sesudah itu dia angkat, dia bawa ke tempat penginapan. Dan dia katakan kepada orang di penginapan, tolong dirawat ini sampai dia sembuh. Nanti kalau saya datang, saya akan bayar. Itu dia. Jadi yang menolong dia bukannya orang Yahudi, bukan hamba Tuhan dari Yahudi, tapi orang Samaria, musuhnya orang Yahudi. Lalu Yesus bertanya kepada orang ini di dalam ayat yang ke-36, Lukas 10 ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan terhadapnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus katakan, siapa di antara ketiga orang itu? Imam Yahudi, orang Lewi, hamba Tuhan dari Yahudi juga, atau orang Samaria, musuhnya?
orang Yahudi, tapi dia yang menolong. Nah, siapakah sesamanya dari orang yang jatuh ke penyamun itu? Siapa sesamanya? Nah, ahli Taurat mengatakan, oh itu sesamanya itu yang menolong, berarti orang Samaria. Jadi orang Samaria ini walaupun itu musuh, tapi dia menaruh belas kasihan. Jadi yang termasuk sesama kita adalah semua orang yang menaruh belas kasihan kepada sesama, tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, agama, ras. Hanya menaruh belas kasihan kepada sesama. Jadi kasih melampaui iman. Jadi dia melihat itu, kasihnya itu muncul. Dia tidak lihat lagi perbedaannya, tidak lihat lagi musuhnya, tapi dia mau tolong karena muncul kasih. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih lebih besar daripada iman. Kasih lebih besar daripada pengharapan. Kasih lebih tinggi dari iman. Nah, orang biasanya hanya bicara soal iman. Tapi mereka tidak ada kasih. Tahu-tahu justru kasih ini menentukan. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kasih membutuhkan pengorbanan. Ada 4 pengorbanan dalam kasih. Ada 4 pengorbanan kasih. Kasih membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan yang satu adalah pengorbanan materi. Materi atau benda. Misalnya, ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, dia butuhkan makanan atau butuhkan pakaian atau butuhkan uang. Ya. Dan kita datang kepadanya, lalu kita tolong dia, kita kasih dia makan atau kasih dia pakaian dan sebagainya. Apa yang dia itu karena berkorban karena materi. Kita rela berkorban untuk dia, rela korban uang atau makanan atau pakaian untuk dia, karena memang kita mengasihi dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korban waktu. Korban waktu. Ya, misalnya ada seorang saudara yang sakit di rumah sakit. Kita korbankan waktu kita datang besuk dia. Kita datang doakan dia. Itu korban waktu. Yang ketiga adalah korban perasaan. Korban perasaan. Korban perasaan itu. Misalnya, kita sudah menolong orang itu. Kita sudah kasih dia uang atau kasih dia makanan. Kita kasih dia pakaian dan sebagainya. Dan kedua, kita sudah datang melayani dia dengan korban waktu. Tapi orang itu malah memusuh kita. Dia marah kepada kita, benci kepada kita. Tapi kita tidak boleh balas. Demi kasih kita korban perasaan. Demi kasih kita korban perasaan. Nah, itu yang Tuhan mau. Yusuf ada anaknya Yakub. Ya, Yusuf anaknya Yakub. Dia itu korban perasaan. Tapi dia dengan mengasihi. Saya akan bacakan di sini. Di dalam Kejadian pasal 45 mulai ayat 4. Yusuf adalah anaknya Yakub. Yakub punya 11 anak waktu itu. 11 anak. Yusuf itu anak bungsu. Nah, dia disayang sekali sama ayahnya. Karena dia disayang sama ayahnya, kakak-kakaknya Yusuf benci kepada Yusuf. Benci sekali. Akhirnya suatu ketika, saya singkat saja, Yusuf dijual ke Mesir. Dijual sama kakak-kakaknya ke Mesir. Di Mesir dia difitnah, kemudian dimasukkan penjara. Dan penjara dia disiksa. Tapi Yusuf sadar bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Jalan Tuhan, saya bisa begini. Jadi kemudian waktu Raja Firaun, Raja Mesir, bermimpi. Tidak ada seorang pun ahli nujum di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Tiba-tiba Yusuf dipanggil dari penjara. Yusuf datang. Dia bilang, oh baginda raja, 7 tahun akan terjadi kelimpahan di Mesir, kelimpahan gandum di Mesir. Kemudian sudah itu 7 tahun akan terjadi kelaparan luar biasa. Lalu Firaun bilang, kalau begitu Yusuf, saya angkat kamu jadi wakil saya. Kamu kumpulkan itu kelimpahan selama 7 tahun. Ya, supaya nanti kalau 7 tahun kelaparan, kita ada simpanan. Dan sesudah itu benar terjadi. Nah, waktu itu saudara-saudaranya Yusuf juga kena kelaparan. Lalu ayahnya bilang, coba kamu ke Mesir. Ada di sana makanan di sana. Ada seorang raja di sana.
yang sangat bijaksana memberikan makanan. Waktu kakak-kakaknya Yusuf sampai ke sana, Yusuf lihat, loh ini kan saudara saya, tapi dia tidak memperkenalkan bahwa itu saudaranya. Lama-lama Yusuf tidak tahan. Karena apa? Saudaranya itu kan datang minta makanan. Lama-lama Yusuf memperkenalkan diri. Waktu mereka tahu bahwa itulah Yusuf yang mereka jual, mereka takut sekali. Tapi Yusuf katakan di dalam Kejadian 45 ayat 4. Saya bacakan. Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga bagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, wakilnya Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Disitulah Yusuf memperkenalkan kiri kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak mau balas, malah dikatakan, ini saya, kamu jual saya ke Mesir itu sampai saya dipenjara, disiksa dan sebagainya. Itu jalan Tuhan, jalan Tuhan saya harus lewati sampai saya diangkat jadi raja di sini. Saya menentukan segala-galanya. Itu jalan Tuhan supaya apa? Supaya kita, keluarga kita, yaitu Israel, bisa terpelihara. Akhirnya Yusuf mendekati akan saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi Yusuf merangkul saudaranya itu menangis. Itulah Yusuf. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya, tidak balas dendam. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Jangan sekali-kali kita membalas. Kita korban perasaan. Itu namanya korban perasaan. Dan yang keempat, korban nyawa. Korban nyawa. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mau menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk kita semua, saudara Yesus, yaitu umat Tuhan Yesus. Yesus mau berkorban bagi kita. Itu korban nyawa, itu korban yang paling tinggi semua pengorbanan kasih. Pengorbanan kasih. Sekali lagi, kasih membutuhkan pengorbanan. Pertama, korban materi atau korban benda. Yang kedua, korban waktu. Yang ketiga, korban perasaan seperti Yusuf. Yang keempat, korban nyawa. 4 pengorbanan ini. Makanya Tuhan mau supaya benar-benar kita itu mengasihi. Seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu Yusuf lakukan itu. Ayat ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi beri tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian,
kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kasih. Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Nggak boleh kita balas, malah kita memberkati. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Perhatikan 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Matius 11 ayat 24 dan 29. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati, penuh kasih. Itulah Tuhan Yesus. Makanya Yesus bilang, mari kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, yang punya masalah, datang kepadaku. Aku akan berikan kamu kelegaan. Aku akan selesaikan semua masalahmu, karena aku dengan kasih, lemah lembut dan rendah hati. Aku mau menolong kamu. Saudara, kalau punya masalah, datang pada Tuhan Yesus. Jangan datang ke dukun-dukun. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Ya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita harus ampuni dulu, baru kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu bagaimana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudara adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kita membenci saudara kita, berarti kita membunuh dia. Membenci berarti membunuh dia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita membenci saudara kita, berarti kita membunuh dia. Tidak mungkin kita masuk surga, hidup yang kekal. Tidak mungkin masuk surga, pasti masuk neraka. Maka jangan sekali kita membenci. Kita harus mengasihi seperti Yesus katakan. Kita harus mengasihi seperti Yusuf mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan ayat Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama-sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi seperti Yesus juga mengasihi kita. Dan yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ikuti jejak Yesus, teladan Yesus, yaitu kasih. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetap ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiadalah kasih yang lebih suci dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih lebar daripada samudra, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Kasih Yesus, kita harus saling mengasihi seperti Yesus katakan, supaya kita juga dikasihi oleh Tuhan. Itu hukum daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yang bisa membuat kita mengasihi hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan kasih. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita menjadi pelaku kasih. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Hanya Roh Kudus. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, rajinlah terus-menerus diurapi Roh Kudus. Minta terus urapan Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Jadi kalau kita minta pasti dikasih. Saya minta kepada kita semua angkat tangan ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan pasti berikan kita Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita lah menjadi pelaku kasih. Kita pasti jadi pelaku kasih karena Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi. Inilah pemalaman Tuhan. Oh Yesus Kristus, kami semua jemaat-Mu mengangkat tangan padamu Tuhan Yesus Kristus. Kami haus rindu untuk Engkau penuhi dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi pelaku kasih oleh kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus kepada kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas, membebaskan kami dari semua belenggu-belenggu kuasa kegelapan, menyembuhkan segala penyakit kami, mengubah kami jadi manusia lain berhasil, memberikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus, kami butuh urapan yang terbesar padamu. Oh Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana, hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Tetap angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Angkat tangan kalian ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya.
ketiga yang esa. Haleluya. Amin. Shalom Alehim. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.